semuanya, Shalom. Dan bagi yang baru bergabung bersama kami di Women's Talk by Life Center, saya ingin mengucapkan selamat bergabung di dalam family ini. Sekali lagi di dalam family ini kita mau saling belajar dan semangat semuanya, amin. Oke, langsung saja hari ini kita akan talk show bersama para mama-mama J-Hope. Oke, bagi yang belum tahu, saya ingin memperkenalkan ada Mama Tati, Mama Mala, Mama Lydia, dan Mama Mika. Hari ini kita akan membahas tentang obedience, ketaatan. Nah, sejak kecil itu obedience sudah menjadi satu nilai atau value yang diajarkan. Tapi jujur aja, secara manusia itu ketika kita mendengar kata obedience atau ketaatan itu tuh tidak mudah loh kalau misalnya dipikirin, bukan sesuatu yang gampang. Nah, terkadang juga kita menganggap ketaatan, obedience juga bisa based on fear, ketakutan, kadang paksaan. Nah, padahal Tuhan mau kita untuk taat. Yuk, hari ini sama-sama kita mau membahas dan saling belajar mengenai obedience itu. Nah, pertama-tama nih, kenapa kita harus taat? Why we have to obey dan kenapa ya ketaatan itu kok penting? Yuk, dari para mama-mama siapa dulu yang mau jawab? Oke, Kenapa ketaatan? Thank you Mama Mala, Tante Mala, silakan Tante. iya. Baik, saya duluan boleh ya, ya Allah nih ya, jawab Oke. ya. Kasih kesempatan yang diberikan ya. Tadi topiknya kata Noni adalah obedience atau ketaatan ya. Nah, ketaatan itu luar biasa ya, seperti yang Noni katakan, memang kita dari kecil gitu ya, apa ya kita harus taat, harus begini, harus begitu gitu ya. Nah, kita sebagai orang yang percaya, ketaatan kita adalah ketaatan kepada Tuhan. Amin. Ya, karena di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi artinya fokusnya itu adalah Tuhan ya. Tadi dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, jadi termasuk ketaatan, kita lakukan semua itu untuk Tuhan. Ya, bukan untuk manusia kata firman Tuhan ya. Nah, jadi sekali lagi fokusnya adalah Tuhan. Dan ketaatan kita itu adalah ketaatan yang bukan karena kita takut, seperti tadi Noni katakan, takut dihukum gitu ya, atau dituntut kamu harus taat. Jadi kita taat itu terpaksa gitu ya. Nah, bukan seperti itu sebetulnya kita sebagai orang percaya, sebab ketaatan kita berdasarkan kasih ya. Jadi ketaatan kita berdasarkan kasih, karena dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dia mengatakan bahwa kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi dengan satu penuh kesadaran akan kebenaran ini bahwa kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu, karena Allah mengasihi kita. Jadi kita meresponi kasihnya, kita akhirnya membalas kasihnya Tuhan dan kita taat kepada Dia. Ya. Ketika kita mentaati Dia adalah karena kita meresponi Dia yang telah mengasihi kita. Jadi ketaatan kita sekali lagi adalah ketaatan berdasarkan kasih. Di dalam 1 Yohanes 14 ayat 15 dikatakan bahwa karena engkau mengasihi aku, firman Tuhan dikatakan, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Artinya kita akan taat kepada Dia. Kenapa? Tadi dikatakan, Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, kamu akan taat akan segala perintahku. Ya, di dalam PPP dikatakan, mengasihi aku, memberdayakan engkau atau memampukan engkau untuk mentaati segala perintahku. Jadi sekali lagi kalau kita lihat, wow, luar biasa ya. Berarti kasih itu mendasari ketaatan kita. Ya, contohnya begini. Kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita akan melakukan apapun yang bisa menyenangkan orang itu. Atau kita ingin melakukan yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Bukankah begitu? Nah, ketaatan itu juga seperti itu. Kita mau taat, kita melakukan ketaatan kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Dan Tuhan adalah firman. Jadi kita mau mentaati firman karena kita mengasihi Dia.
ya. Nah, Noni tadi katakan juga mengapa sih ketaatan itu sangat penting ya. Ya. Ini katakan begini, kalau kita taat kepada Dia, mentaati firman-Nya, menghidupi firman-Nya, artinya kita sejalan dengan Tuhan, ya, cocok dengan Tuhan. Kita align dengan Tuhan, ya. Kita bisa bayangkan kalau kita berjalan bersama-sama, tadi kita bertentangan, pikirannya berbeda, semua berbeda, tidak sama, pasti kita kan nggak bisa berjalan bersama-sama. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, yaitu kita juga taat kepada firman, karena firman adalah Tuhan adalah firman, maka kita sedang sejalan dengan Dia. Artinya kita bermitra dengan Dia. Kita menjadi mitranya Tuhan dan kita menyatu dengan Dia, ya. Nah, ini karena saya renungkan, oh begitu ya Tuhan. Kalau ternyata kalau kita hari lepas hari mentaati firman, artinya kita berperilaku firman yang kita terapkan dalam hidup kita, lambat laun perilaku kita itu adalah perilaku kebiasaan kita adalah kebiasaan melakukan firman. Amin. Ya kan? Ketaatan yang terus menerus kita lakukan akhirnya menjadi bagian kita, menjadi hidup kita dan kita menghidupi firman itu. Artinya ketika kita mentaati firman, maka karakter Kristus itu muncul. Karakter yang mulia itu akan muncul, karakter ilahi itu akan muncul. Yang karakter yang menghidupi kebenaran, yaitu menghidupi firman, itu ada pada kita. Sehingga terus terang nanti kita akan menjadi, tadi di dalam firman Tuhan inginkan bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus. Artinya kita mempunyai karakter Kristus dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita bersinar, yang akan membuat kita menjadi terang, membuat kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Gitu ya. Makanya ketaatan itu sangat penting supaya ketaatan itu menjadi gaya hidup kita sehingga menjadi perilaku kita dan kita menghidupi firman itu sehingga karakter kita berubah. Nah, ini sangat penting. Ketaatan kepada firman, kepada Tuhan itu akan mengubahkan kita sehingga kita menjadi pribadi yang mungkin tadinya nggak sabar, tadinya marah-marah, tadinya suka panik, ini berubah. Yang ingin saya bisa sampaikan dan saya percaya ibu-ibu yang lain akan tambahkan supaya kita makin mengerti lagi apa artinya ketaatan atau obedience ini. Terima kasih Noni. Wow, thank you Tante Mala, Mama Mala, keren banget, bener banget sih ya Mama Mala ya. Kalau misalnya kita melakukan dengan paksaan, ketakutan itu bakal capek sendiri. Tapi kalau semuanya dimulai dari kasih, itu enak banget karena kita tahu hatinya Tuhan. Bener nggak para mama-mama? Oke, mantap. Ada yang mau tambahin? Silahkan. Atau tambahin sedikit ya. Dan Oke. kita taat itu kita yang akan menerima hasilnya, kita yang akan menikmati buahnya itu. Sekarang tadi Bu Mala bisa bilang bisa menjadi terang, menjadi garam, itu sangat sangat terbukti gitu ya. Kalau kita selalu mentaati perfirman Tuhan, karakter kita diubahkan, tapi juga kalau kita juga mentaati apa yang Tuhan kehendaki, itu perjalanan kita nggak usah muter-muter kayak orang Israel. Kita lebih cepat mencapai tujuan kita gitu karena kita benar-benar taat seperti apa yang Tuhan mau gitu. Tapi dan juga itu memberikan kita hadiah apa? Kita dilewatkan dari masalah-masalah yang nggak penting-penting gitu. Nah, kayak bangsa Israel kan muter-muter karena dia kayak mengalami banyak masalah-masalah dalam perjalanan itu. Begitu juga kita, kalau kita berjalan dengan pikiran kita sendiri yang sangat terbatas ini, pasti kita kesandung kanan, kesandung kiri, pasti kita akan nyampe. Tapi saya merasakan itu akan lebih lama gitu. Tapi kalau kita berjalan tepat seperti yang Tuhan kehendaki, pasti waktunya lebih pendek. Kita nggak mau dong jalan muter-muter capek gitu. Thank you. Thank you Mama Tati, Tante Tati. Next, ada yang mau tambahin? Oke, Tante Mika. Saya tambahin sedikit, kita kan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu. Dia yang mempunyai rencana untuk hidup kita. Nah, kalau kita nggak taat, kita
pasti memilih sesuai yang kita pikirkan. Sedangkan pikiran Tuhan dan pikiran kita tuh jauh seperti langit dan bumi. Yang kita lihat baik itu belum tentu baik di mata Tuhan. Belum tentu itu yang didesain untuk kita. Jadi kalau kita nggak taat pada Tuhan, kita disuruh ke kanan, kita ke kiri, disuruh ke kiri, kita ke kanan, ya kita akan tidak mencapai tujuan hidup kita, destiny kita yang sudah Tuhan rancangkan, yang adalah untuk memberkati kita. Jadi kita tadi seperti Tante Tati bilang, kita akan ketemu halangan-halangan, kita akan ketemu masalah-masalah, dan jadi muter-muter kayak bangsa Israel di padang gurun gitu. Itu yang ingin saya tambahkan. Wow, mantap Tante Mika, Tante Lydia. Seru nih. Oke. Kayaknya nggak jauh-jauh juga sih. Tadi saya juga dapat yang Bu Mala dapat juga tadi bahwa bahwa ketaatan itu adalah respon dari kita mengasihi Tuhan. Ya, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi Tuhan, dan kita bisa mengasihi sesama, dan kita bisa mentaati itu karena kita mengasihi Dia. Itu yang memampukan, kasih Tuhan yang memampukan kita untuk kita melakukan semua. Jadi kita melakukan apapun itu nggak stres gitu loh. Jadi kita melakukannya dengan sukacita karena berdasarkan kasih, dan itu yang penting gitu loh. Hari-hari ini yang penting gitu. Kita ya contohnya Noni aja, sukacita terus. Itu aja kali ya, Non. Thank you Tante Lydia, Mama Lydia, keren banget. Jadi obedience itu juga bentuk dari kasih juga. Semuanya harus dimulai dari kasih biar nggak capek, bener kayak Tante Lydia bilang. Habis itu trust, sama seperti yang kayak Mama Tati dan Mama Mika bilang. Kenapa? Karena ketika kita trust dan faith itu bentuk obedience kita, otomatis apa, kita udah percaya aja rancangan Tuhan di dalam kita, bener kan? Bukan kecelakaan, bukan yang jelek, karena Bapak kita tuh bukan Bapak yang jahat. Trust Him. Kenapa? Di dalam perfect timingnya Dia, perfect momennya Dia, itu semuanya indah. Yeremia 29 ayat 11 tuh bener banget. Oke, thank you Tante Mala, Tante Tati, Tante Lydia, dan Tante Mika. Oke, nih kita mau denger nih nextnya. Pengalaman apa tentang obedience dari mama-mama? Kita mau denger dong, pasti setiap mama-mama ini ada pengalaman tentang obedience, ketaatan. Meskipun terkadang secara manusia nggak masuk akal. Gimana sih obey, gimana sih taat, apa? Gimana caranya gitu. Yuk sama-sama kita mau mendengarkan dari mama-mama. Siapa dulu nih mau sharing? Seru nih. Silakan. Oke, Tante dulu lagi ya. Yes. Dalam pengalaman saya untuk OB adalah salah satu di dalam hubungan saya dengan suami saya. Waktu pertama kali kita married, kita kan nggak ngerti, cuma dikasih tahu kita mesti tunduk pada suami. Dan tapi kita kan nggak ngerti latar belakangnya. Tapi itu sebagai suatu adat istiadat sudahannya dalam orang-orang kita dan juga di dalam keluarga kita gitu ya. Jadi waktu saya married, saya juga lakukan seperti apa yang saya diajarkan, saya tunduk pada suami. Tapi seringkali waktu kita melakukan itu tidak dengan senang hati. Seringkali kita melakukannya dengan gerutu, nggak fair ini, kok enak aja gitu ya, toh kita kadang-kadang marah gitu. Tapi setelah saya mengikuti wanita bijak, camp wanita bijak, saya baru ngerti gitu. Apa sih latar belakangnya kita disuruh tunduk itu? Ternyata latar belakangnya itu adalah suatu perintah dari Tuhan. Kalau perintah dari Tuhan itu nggak bisa diganggu gugat, gitu. Nggak bisa enggak, ini nggak mau, itu nggak mau, enggak. Ini karena perintah dari Tuhan. Mau nggak mau, senang atau nggak senang, saya harus lakukan. Nah, karena saya mengerti bahwa ini suatu perintah dari Tuhan dan saya mau menyenangkan hati Tuhan, jadi saya harus melakukan. Dan di situ juga saya baru mengerti bahwa waktu kita melakukan ketaatan itu dalam segala hal, kita harus melakukannya dengan hati yang penuh dengan kasih. Bukan dengan, kayak tadi Ibu Mala bilang, bukan dengan ketakutan, segala macam itu. Bukan, tapi penuh kasih. Kasihnya pada siapa? Bukan kepada orang yang kita taatin itu ya. Of course ya, kepada suami kita mengasihi. Tapi fokus kita harus kembali, seperti Ibu Mala bilang, pada Tuhan. Kita melakukan perintah karena perintah ini diberikan oleh Tuhan.
bukan oleh manusia. Dan sejak saya mengerti bahwa prinsip dari tunduk pada suami adalah dari Tuhan dan saya harus lakukan dengan hati yang penuh sukacita, itu saya sangat lain. Saya berubah. Cara saya melakukan juga berubah. Dan saya waktu kita melakukannya itu dengan hati yang penuh kasih, orang yang kita layani itu pun juga merasakan. Dan hasilnya itu sungguh-sungguh saya yang menikmati bahwa suami saya jadi diubahkan. Hanya cuma karena saya yang berubah, bukan dari penampilan saya gitu. Enggak, saya tetap saya gitu. Saya tetap melakukan apa yang saya lakukan, tapi kondisi hati saya udah berubah. Saya tidak melakukan dengan suatu tuntutan. Saya melakukan karena saya mengasihi Tuhan. Dan waktu dia mengapresiasi saya apa enggak, itu doesn't matter gitu. It's okay, karena saya bukan melakukan untuk dia, saya melakukan untuk Tuhan. Jadi kondisi hati itu sangat juga penting dan kita mesti mengerti kenapa sih kita harus tunduk. Itu sungguh-sungguh yang akan merubahkan cara kita berpikir. Thank you. Thank you Mama Tati, Tante Tati. Nah ini para wanita yang muda-muda, kita harus juga perlu belajar dari para mama-mama ini ya kan. Karena apa, di sini para mama-mama akan saling berbagi tentang pengalamannya dan setiap orang beda-beda. Jadi seru aja. Oke, thank you Mama Tati. Next-nya siapa nih? Saya tambahin ya Non. Oke, siap. Nyambung soalnya. Asik. Iya, saya sama gitu ya. Jadi tunduk dengan menggerutu, dengan tidak merasa tidak seharusnya begitu. Saya dulu waktu ketemu ayat itu ya, saya pikir itu kuno. Zaman sekarang udah nggak begitu gitu ya. Jadi saya nggak ngerti bahwa itu sebenarnya yang itu perintah yang sebenarnya itu Tuhan desainnya tuh seperti itu. Jadi di dalam suatu perusahaan contohnya aja ya, kan ada pimpinan, ada anak buah. Kan nggak bisa ada 2-3 pimpinan yang maksudnya puncak pimpinan puncak harus ada satu, nggak bisa ada dua. Kalau pimpinan dua itu akhirnya keputusan nggak bisa diambil gitu ya. Jadi akhirnya saya mengerti itu mengenai struktur. Jadi kalau nggak ada struktur kan jadi semuanya jadi kacau gitu. Jadi kalau dibilang kapal tuh ada 2 kaptennya, nggak maju-maju, muter aja terus di tempat. Jadi ketika saya ngerti itu ternyata bukan karena kita kurang mampu, bukan karena kita tidak seberharga suami, tapi yang penting kita ngerti struktur. Nah, ketika kita mentaati karena dengan sukacita, kalau kita ngerti kita jadi bisa sukacita menaatinya, itu ada berkat-berkat tadi yang Tante Tati katakan luar biasa banget, berkat ketaatan yang kita terima langsung dari Tuhan. Itu sungguh luar biasa, di luar yang dapat kita bayangkan. Itu dikit dulu, ya ntar nambah lagi. Ya. Wow, seru nih. Next-nya, thank you Tante Mika, Tante Lydia. Ayo nih, apa Tante? Kalau saya punya pengalaman, bagaimana ketika saya mendapat fitnah gitu loh. Ketika saya mendapat fitnah, terus saat itu tuh memang hati tuh memang aduh bener-bener kesel banget. Tapi firman Tuhan katakan kan kita harus mengasihi sesama kan. Itu bagaimana kita bisa tetap gitu. Dan pengalaman saya waktu saya dijahatin orang gitu. Saya cuman ya itu saya cuman diam aja di dalam hadirat Tuhan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena hati itu begitu sakit ya. Begitu sakitnya saya cuma diem, saya cuma dengerin musik dan cuma saya diem sampai waktu itu pernah 1 jam gitu. Saya cuma diem aja. Saya nangis itu, saya cuma nggak tahu saya apa harus yang ngomongin, nggak tahu gitu. Even bahasa roh aja juga kayaknya tetap galau gitu. Tapi saya cuma diem aja. Tapi di situ di dalam hadirat Tuhan akhirnya saya bisa mendoakan gitu. Saya terus akhirnya setelah selesai itu saya bisa ya udah saya bisa mengampuni dan saya bisa mendoakan dia supaya Tuhan ampun, dia nggak ngerti gitu apa yang dia lakukan gitu loh, dan supaya dia tetap diberkati gitu.
kan kalau misalkan dia berbuat jahat kan pasti kayaknya nggak akan ada apapun juga yang menimpa dia gitu, walaupun dia sudah berbuat yang nggak benar gitu. Dan saya percaya itu karena kasih Tuhan yang memenuhi kita. Tadi lagi balik lagi tuh kasih. Jadi semuanya itu karena kasih gitu. Dan tadi berbicara tentang tunduk sama suami itu memang nggak gampang gitu. Dan saya juga ngalamin kadang firman Tuhannya gini. Tapi ada satu momen di mana dia udah misal suami saya udah bilang ini gini, tapi kadang-kadang kayaknya saya juga punya pendapat yang yang lain gitu kan. Saya lakukan yang saya. Tapi akhirnya beberapa maksudnya 2 kali gitu ternyata berhalusnya memang saya ikut gitu. Jadi akhirnya saya belajar dari situ. Karena suami itu ya kepala gitu kan, jadi harusnya memang kita ikut gitu sama apa yang dia omongin gitu loh. Jadi saya belajar dari situ, dari pengalaman itu bahwa saya harus ikut tunduk sama suami itu bagaimana, itu kali, itu aja dulu. Iya. Wow, thank you Mama Lydia, seru. Next, Tante Mala nih kita mau Wow, dengerin. wow. Saya mau nambahin ya pengalaman juga nih, ya, supaya bisa kita belajar dari masing-masing pribadi, kita belajar satu sama lain ya. Ya, kami seperti Bu Lydia katakan, memang tidak mudah untuk menerapkan dalam hidup kita, tetapi yang penting kita mau. Ya, begitu kita katakan kita mau, maka ada kasih karunia Tuhan yang akan menyertai kita ya. Jadi pengalaman ini adalah ketika dulu waktu suami saya Agus masih jadi arsitek, masih jadi pemborong. Nah, satu saat dia ditawarkan satu pekerjaan. Dan biasanya kalau ditawarkan satu pekerjaan, saya berdoa, kita berdoa. Nah, saya dapatnya sesuatu yang tidak baik gitu ya. Saya dapat kayaknya waktu doa itu kayak ada awan gelap dan kayak ada badai gitu. Dan terus saya tahu bahwa orang yang akan memberi pekerjaan ini bukan orang yang baik gitu ya, orang yang jahat lah begitu ya. Lalu saya sebagai istri kan harus berfungsi sebagai penolong. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah kita melakukan fungsi kita sebagai penolong. Jadi akhirnya saya sampaikan kepada suami saya, kalau saya diam diajar kan juga berarti saya salah. Saya tidak berfungsi sebagai penolong. Jadi saya sampaikan A, B, C begitu ya. Tapi kan memang pria itu punya logika ya, punya pikiran yang berdasarkan apa yang logikanya dia gitu. Jadi akhirnya dia tetap mengambil pekerjaan itu. Dan apa yang terjadi ketika dia mengambil pekerjaan itu, saya tidak ngomel gitu. Karena apa? Karena Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita menjaga kerukunan kita, damai sejahtera harus ada pada kita. Jadi saya terus damai aja, tapi saya tidak berdiam diri. Saya langsung akses ke Tuhan gitu ya. Saya kata, Tuhan, ini gimana suami saya mengalami gini. Saya serahkan kepadamu, saya doakan kepada Tuhan. Jadi kembali lagi kita harus berfokus kepada Tuhan. Apapun Tuhan segalanya. Dan yang terjadi akhirnya maka terjadilah apa yang saya peringatkan ke Agus. Agus mengalami kerugian yang luar biasa. Nah, ketika itu terjadi, Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada saya untuk mentaati dia. Artinya saya nggak marah, nggak gini. Tuh kan saya udah bilang gitu ya, kenapa kamu jalan terus gitu kan? Daging tuh kan maunya begitu. Nah, kamu rasain deh, sekarang kita sekeluarga nih menanggung akibat dari yang kamu lakukan. Kan kita pengennya begitu kan, daging kita kan. Tapi puji Tuhan, kembali lagi karena kita mengasihi Tuhan dan fokus kita ke Tuhan dan kita membiasakan diri taat, akhirnya ada kasih karunia Tuhan yang membuat supaya saya enggak. Justru dalam posisi sedemikian, suami saya lagi benar-benar butuh pertolongan, lagi benar-benar terpuruk, saya harus mengambil posisi sebagai penolong baginya. Jadi akhirnya kita berdua, saya dan Agus, saya katakan udah oke, kita hadapi berdua. Sekalipun itu isinya tanda kutip berdarah-darah, istilahnya seperti itu ya. Tapi karena kita bersepakat, bersehati, akhirnya kita bisa melalui hal itu.
Dan apa yang terjadi, hal itu membuat kita makin sehati. Agus makin menjadikan saya berfungsi sebagai penolong baginya gitu, dan mendengarkan juga impresi yang saya dapat atau pendapat saya, dan jadi semua mendatangkan kebaikan. Artinya begini, ketaatan kita kepada firman itu ketaatan kita kepada kebenaran itu akan membawa kita next level. Karena kebenaran itu memerdekakan kita. Amin. Jadi saya belajar, ternyata kalau saja waktu itu saya berdebat dengan dia, atau saya ngomel, atau saya sakit hati, atau saya katakan kamu nih membawa kita terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti ini, maka pemulihan tidak akan terjadi, bahkan kemenangan tidak akan terjadi. Jadi betapa pentingnya ketaatan itu dalam kehidupan kita. Supaya seperti tadi Bu Tati bilang, saya juga tadi sudah nggak saya sampaikan, saya tuh membayangkan begini, kalau kita mau menuju satu tempat, biasanya kan kita dikasih arahan. Nanti di alamat itu kamu lewat sini, belok sini, ini nanti kamu menemukan ini, nanti kamu akan sampai. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti arahan, maka kita akan mau jalan kita sendiri. Makanya kita muter-muter nanti seperti orang Israel. Jadi betul, artinya firman itu adalah arahan, petunjuk kita untuk sampai kepada tujuan. Dan tujuan Tuhan pada kita adalah sungguh amat baik. Jangan supaya nama Tuhan dipermuliakan di kehidupan kita. Amin. Amin, amin. Seru banget nih Tante Mala. Ini aku ingin bertanya ya. Tadi kan Tante Mala bilang akses langsung ke Tuhan. Mungkin Tante Mala bisa jelasin lebih lagi tentang akses ke Tuhan itu, kan banyak orang yang nggak tahu. Pasti kita lah kita mendengar ketaatan, obedience menurut Alkitab tuh kita tahu, kita baca. Tapi yang dimaksud dengan akses ke Tuhan, apalagi sebagai perempuan atau wanita juga membangunkan hubungan dengan Tuhan langsung. Bisa tolong jelasin dikit Tante tentang akses ke Tuhan itu gimana? Iya, jadi ketika waktu itu akhirnya suami saya ambil keputusan yang saya benar, kalau diambil keputusan itu adalah benar-benar fatal gitu ya. Nah, ketika itu kan saya nggak bisa komplain ke suami saya, kamu ambil gini, marah-marah ke dia. Tapi saya langsung lari ke Tuhan. Akses saya kepada Tuhan, artinya saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Jadi kita datang ke Tuhan itu sebagai istri, meskipun kalaupun ada hal-hal di mana tidak sependapat, suami kita tidak sependapat, dan kita tahu bahwa itu membahayakan dia, kita patut untuk menyampaikan ke dia, tetapi kita jangan berdebat dengan dia gitu loh. Nanti akhirnya kita akan ribut, tapi kita lari ke Tuhan. Artinya ini kan suami kita otoritas, tetapi di atas suami kita adalah Tuhan. Amin. Jadi saya akhirnya mentok, saya lari ke atas, yang di atasnya lagi yaitu Tuhan gitu. Saya harap Tuhanlah yang nanti akan membereskan yang di bawah gitu loh. Jadi kita ini anaknya, kita harus tahu identitas kita, bahwa ketika kita melakukan yang kebenaran. Dan saya juga katakan kepada Tuhan waktu itu tidak sepakat dengan saya, karena Tuhan, saya hanya menyampaikan kebenaran ini, tapi bukan berarti saya benar sepenuhnya. Mungkin juga saya salah, mungkin saya juga cara penyampaian atau salah. Tetapi saya percaya ketika saya datang ke Tuhan yang di atas otoritas suami saya ini, saya minta supaya Engkau menyelesaikan semua ini dengan kebijaksanaan yang daripadamu, dengan kebenaran yang daripadamu, maka kami berdua, baik suami istri ini, pasti akan dibereskan oleh Tuhan, pasti akan disatukan oleh Tuhan, dan kami memperoleh kemenangan. Gitu. Jadi akses ke Tuhan itu jadi begitu, kita menyadari di atas semuanya otoritas itu adalah Tuhan. Datang aja ke otoritas tertinggi itu. Amin. Wow, semangat semuanya. Jadi kita tahu sekarang ya, akses pertama itu pasti Tuhan, kedua adalah suami, keluarga kita. Nah, benar banget kan, sering kali tuh orang lupa ya kan, ada masalah kita cari solusi sendiri, pusing sendiri, tanya-tanya orang, lupa akses nomor satunya siapa. Tapi benar banget seperti kayak Mama Mala dan mama-mama yang lainnya bilang barusan, kalau misalnya kita tahu kebenaran firman Tuhan, otomatis hal yang pertama kita cari adalah
Tuhan, ya kan? Ketika kita cari Tuhan, seperti kata Tante Tati suka sharing, seek His kingdom first and all is added to us. Itu bener banget. Karena kuncinya satu, yaitu kerajaannya, kebenarannya ada di dalam setiap kita. Seru banget nih tentang obedience nih. Sekali lagi, obedience ini bukan tentang kekuatan kita, tapi siapa dia di dalam kita yang memampukan kita, ya kan? Oke, ada yang mau tambahin para mama-mama? Pengalaman tentang obedience, silahkan. Tante mau tambahin aja juga, waktu Yes. kita menerima satu kayak perintah gitu ya dari Tuhan atau melalui firman-Nya, melalui suaranya apa aja gitu. Kita jangan menghitung-hitung dengan pikiran kita gitu. Jangan membandingkan karena kalau kita hitung-hitung, wah Tuhan bilang begini, tapi aku merasa begini, nggak bakal cocok gitu loh. Karena pikiran Tuhan adalah bukan pikiran kita, pikiran Dia tuh jauh lebih daripada kita gitu. Jadi dari pengalaman saya, kalau saya terima suatu perintah dari Tuhan, saya tanpa pikir saya lakukan dulu. Seringkali makanya kadang-kadang dilakukan dulu baru mikir gitu. Tapi kalau dipikir saya nggak bakal lakukan gitu. Bukan berarti kalau saya lakukan saya sudah tahu pasti akan sukses juga, enggak gitu. Tapi saya percaya Tuhan juga tahu kemampuan kita. Gitu. Pasti Tuhan sediakan apapun yang kita perlukan. Dan itu sungguh sangat terbukti di dalam pelayanan kita gitu ya, dari kita yang nggak tahu, tapi karena kita keluar dari apa yang kita pikirkan, yang kita tidak mengerti, hanya mau taat kepada Tuhan, ternyata Tuhan sediakan apa yang kita perlukan untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang memang nggak cepat, slowly gitu ya, tapi saya percaya gitu. Nomor satu, kalau kita terima perintah, jangan kita ukur dengan pikiran kita, karena kita nggak akan jalan-jalan gitu, karena nggak masuk gitu. Padahal Tuhan mau kita tuh berjalan dengan iman, percaya bahwa Tuhan yang akan melakukan semuanya buat kita. Kita ini hanyalah alat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan. Thank you. Keren banget Mama Tati. Bener, kita diingetin lagi kalau kita tuh cuma alatnya, ya kan? Tuhan yang kontrol kita, bukan kita kontrol Tuhan. Jadi seperti kata Mama Tati barusan bilang, obedience juga act of faith, ya kan? Seperti Abraham juga disuruh ikutin aja, ya kan? Kadang kita bertanya, bener enggak? Ya pokoknya kita ikutin aja sesuai dengan kebenaran dan pasti Tuhan tahu yang terbaik lebih dari yang kita tahu. Yes, thank you Mama Tati. Oke, next ada yang mau tambahin lagi? Tante Mika nih, udah mau unmute. Oke, langsung. Oke, saya ingin tambahkan yang tadi akses kepada Tuhan ya. Itu kita di saat kita nggak sepakat dengan suami, kita bawa aja dalam doa tadi seperti yang Ibu Mala bilang. Dan di situ kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Bisa juga suami kita yang dirubah pikirannya, tapi bisa juga kita yang dirubahkan pikirannya. Kita salah perspektif gitu. Jadi yang penting kita dahulukan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita lihat Bapak gimana sih, apa yang kau lihat dalam kasus ini. Jadi setelah kita mendapat perspektif Tuhan, itu yang mutlak. Bisa kita yang diubah, bisa suami kita yang diubah, tapi akhirnya jadinya baik, sangat amat baik. Itu yang ingin saya tambahkan. Wow nih Tante Lydia, thank you Tante Mika. Mantap. Saya mau nambahin aja sedikit. Tadi yang seperti Bu Tati ngomong kan, kita cuma taat aja ketika kita menerima perintah, kita cuma taat aja gitu kan. Ini yang saya alami juga. Karena kadang-kadang soalnya yang difirmankan Tuhan tuh kayaknya yang Tuhan kasih ke kita tuh kayaknya buat kita tuh, aduh kayaknya mana mungkin gitu. Kita kan sering kali mana mungkin, seperti yang saya alami waktu saya udah pernah saksikan tentang anak saya yang waktu dia hancur-hancuran gitu kan. Tapi firman Tuhan yang Tuhan kasih rema sama suami saya bahwa anak kamu akan naik kelas dengan angka mencengangkan, itu sebenarnya kayaknya waktu kita terima itu kayaknya saya cuma yang benar, maksudnya teman-teman nanti bilang yang benar aja lu gitu kan, maksudnya lu tahu diri deh, lu naik kelas aja udah untung gitu, lu mau bilang mencengangkan gitu kan, padahal angka tuh tambah hancur gitu. Tapi bagaimana kita bisa pada saat kita terima janji Tuhan itu bagaimana kita bisa percaya. Jadi perlu iman, perlu percaya gitu loh.
kita percaya bahwa tidak ada mustahil buat Tuhan, itu penting sekali gitu. Karena saya mengalami, dan kita cuma percaya, walaupun kadang-kadang goyah juga gitu di tengah perjalanan goyah, tapi terus kita perkatakan itu. Jadi dan itu yang terjadi gitu loh. Jadi saya mau tambahkan ya itu, kita percaya gitu, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi perlu respon kita, gimana respon kita saat kita menerima firman, walaupun itu nggak masuk akal. Itu aja, Non. Wow, thank you Mama Lydia. Sekali lagi respon hati kita menentukan. Jadi ada kasih, trust, ya kan? Seperti kata Tante Mika juga bilang, Tuhan nggak bisa ditaruh di dalam kotak, apalagi pakai kotak. Mesti di luar kotak, bahkan nggak ada kotak. Karena kita nggak tahu, ya kan, Tuhan bisa kerja lewat istri, maupun Tuhan bisa yang mengubahkan suami. Pokoknya kita taunya hasilnya oke aja, hasilnya pokoknya semua best. Oke. Nih, yang terakhir nih. Kita mau dengerin dari para mama-mama semuanya. Oke, pesan apa yang para mama-mama ingin sampaikan kepada para wanita kekasihnya Tuhan yang ada di Women's Talk ini? Singkat aja. Oke, siapa dulu nih? Pesan singkat. Kalau pesan Tante, sebelum kita bisa melakukan semuanya itu, ya kita harus banyak bergaul dulu dengan Tuhan. Kalau kita bergaul semakin hari, kita semakin mengerti ya, dan kita juga bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Kadang-kadang kita bukan sekedar, kita juga mesti waspada apa yang kita dengar itu. Apakah benar dari Tuhan, cocok nggak dengan firman-Nya, atau bukan dari orang lain lagi gitu ya toh. Jadi itu penting sekali untuk kita membedakan apakah itu dari Tuhan. Dan kalau itu dari Tuhan, itu nggak usah dihitung-hitung lagi. Lakukan aja. Dan untuk tahu apakah itu dari Tuhan, yaitu kembali kita mesti punya intimacy, relationship dengan Dia. Thank you. Thank you Mama Tati. Next. Apa? Ya, mau tambahkan sedikit aja dari yang tadi Bu Tati share, ya keintiman yang perlu dan merenungkan firman. Lebih banyak kita merenungkan firman dari fakta. Karena itu yang menjadi kekuatan kita, dan kita percaya gitu loh, firman-Nya itu dia berfirman dan dia itu setia sama janjinya. Itu aja. Non. Wow, thank you Mama Lydia, Tante Lydia. Oke. Tante Mika. Oke, Bu Mika dulu atau? Oke. Oke, Tante Mika belum. Oke. Siapa duluan? Oke, baik, saya duluan ya. Oke, thank you Tante. Terima kasih. Saya sepakat dengan Ibu Tati dan juga Bu Lydia, keintiman itu sangat penting. Karena kembali seperti tadi saya katakan, akses kita ke Tuhan itu adalah ketika kita menyadari identitas kita kepada di dalam Tuhan, bahwa kita anaknya, dan Bapa selalu bersedia mendengarkan kita dan menyelesaikan segalanya bagi kita. Ya, pesan singkatnya hanya ini adalah kita harus mengubah cara pandang kita terhadap ketaatan. Ya, ketaatan itu bukan berarti ketaatan karena kita takut dihukum atau kita dituntut harus taat gitu ya. Tetapi ketaatan itu karena kasih kita, dan kita tahu kalau kita taat kepada kebenaran, kebenaran itu akan mengubahkan kita menjadi pribadi yang menghidupi kebenaran itu sendiri. Amin. Karena Tuhan adalah kebenaran. Jadi ketika kita terus mentaati kebenaran, itu mengubahkan kita menjadi pribadi yang menghidupi kebenaran. Dan kebenaran yang kita hidupi akan memerdekakan kita. Tuhan berkata begitu ya. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Artinya kita penuh dengan damai sejahtera, kita penuh hidup dalam kebenaran itu merdeka, kita penuh dengan sukacita, kita tidak tertekan ya, kita hidup tuh benar-benar seperti rilis gitu ya, karena sehari-hari kita hidup menghidupi firman itu, yaitu Allah sendiri, yaitu kebenaran itu sendiri. Nah, itu yang memerdekakan kita. Kita kan mau di dunia ini hidup menjadi orang yang sangat merdeka, sangat penuh damai sejahtera, sangat penuh sukacita, sangat penuh kebahagiaan. Nah, itu kita dapati ketika kita mentaati Tuhan, yaitu kebenaran itu. Supaya kita menyatu dengan kebenaran, kebenaran menjadi bagian kita, hidup kita, dan kebenaran itu memerdekakan kita.
Amin. Amin. Wow, thank you Tante Mala. Next-nya, Tante Mika. Thank you. Ya, setuju semua udah diperkatakan. Jadi keintiman itulah kuncinya. Di saat kita intim, kita akan melihat segala sesuatu dengan perspektif Allah, dengan kacamata Allah, dan kita akan mengenapi dengan sukacita dan memiliki kemampuan untuk mentaati itu datangnya dari Allah juga. Dan di luar Dia kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi kita kalau ada di dalam Dia, itu kita dibuat berbuah. Kita kan hanya pohon, kita ranting-rantingnya gitu. Kita hanya eksis, kita hanya dekat dengan Dia yang akan memberikan pertumbuhan itu. Tuhan sendiri yang akan memberikan pertumbuhan itu. Jadi Tuhan sudah menyediakan waktu untuk kita. Alangkah ruginya kalau kita tidak datang kepada Dia untuk segala sesuatu, untuk memprioritaskan Dia, sehingga semua rancangannya bisa terjadi melalui kita. The method is partnership ya. Jadi itu dia metodenya tuh partnership, udah nggak ada lain, dari keintiman akan timbul partnership, relationship, dari relationship yang intim akan tumbuh obedience yang radikal, hal-hal yang kita tidak mungkin melakukan kita akan dapat lakukan, dan ujung-ujungnya adalah untuk berpartner dengan Dia, menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Itu aja, Non. Makasih. Wow, thank you Tante Mika, Mama Mika. Thank you sekali lagi untuk para mama-mama J-Hope yang keren-keren banget pagi hari ini. Membuat kita melek dan semangat karena banyak yang dibukain ya pastinya pagi hari ini. Sekali lagi kuncinya adalah balik lagi ke intimacy, hubungan pribadi, bukan dari apa kata orang. Pribadi kita sama Tuhan itu menentukan. Setelah itu apa? Kebenaran firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, dan kebenaran Tuhan itu yang membebaskan setiap kita, membebaskan apa pikiran kita seperti apa yang Tuhan mau dan selain mendengar Dia. Terima kasih semuanya para mama-mama J-Hope, Mama Tati, Mama Mala, Mama Lydia dan Mama Mika. Sayang sekali karena waktunya sudah habis padahal masih mau lanjut lagi. Nah, oke, kita akan ada talk show lagi di minggu kedua dan pastinya semakin seru lagi. Dan juga terima kasih untuk para wanita kekasihnya Tuhan yang perkasa dan menjadi life giver yang sudah bergabung bersama kita semua pagi hari ini di Women's Talk by Life Center. Terima kasih semuanya dan kita semangat terus belajar. Amin.